nyambung. Oke, sudah silakan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Di. Ya. Betul langsung? Oh ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Hari ini ada yang tidak turun? Tahu. Ada. Baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad Azir. untuk menjalankan semua kegiatan Atika Zahra. Silakan. Masuk pilihan. Terus Arhawanto. Izin. Izin juga sakit. Tutup. Berarti absennya ditulis aja ya Bu ya. Tulis namanya di sini. Jadi Bu enak baca namanya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti Ibu cek hadirannya. Kita lanjutkan ke ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Nah, jadi kita Ibu akan mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya, supaya semangat kemerdekaannya masih melekat dalam diri. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Ya. di sana
pelajaran minggu lalu? Oh. Tentang apa? Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Apa? Kita ulang sedikit ya, karena ini pelajaran di minggu lalu. Hak asasi manusia, siapa yang punya hak di sini? Diri sendiri, kami, kita semua. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita. Oke. Hak untuk apa? Contohnya salah satu. Hak untuk belajar. Hak mendapatkan nilai. Hak mendapatkan kasih sayang dari siapa? Oh, dari orang tua. Terus apa lagi? Sudah, habis. Oh iya. Hak untuk hidup, bagus. Hidup pun kita punya hak. Siapa yang kasih hak? Tuhan yang kasih hak. Sejak kapan? Sejak masih di dalam kandungan. Bagus, yang masih ingat pelajaran melalui Tuhan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru, itu tentang. Nah, ini judul untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari judul baru, itu tentang hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila. HAM atau hak asasi manusia kita sudah tahu apa tadi kan? Nah, yang kita belum ketahui itu nilai-nilai Pancasilanya. Apakah Pancasila itu memiliki nilai? Ada tidak nilai-nilai Pancasila di sini? Katanya ada. Kira-kira menurut kalian ada nggak? Ada apa saja? Yang jelas nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai kebaikan. Oke, wajar aja belum tahu karena sebelum kita masuk ke materi ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya? Apa tujuannya yang pertama? Menjelaskan pengertian dan menjelaskan pengertian dan hubungan antara nilai Pancasila dan HAM dengan baik. HAM ya, bukan HAM ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis Pancasila terhadap hak asasi manusia dengan baik. Terus, memberikan perilaku yang sesuai dengan hak Pancasila dengan baik. Memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan penegakan hak asasi manusia pada sila pertama hingga sila kelima dengan baik. Kira-kira sudah dapat gambarannya di sini? Sudah apa belum? Bisa ngomong nggak? Bisa. Sudah apa belum? Belum ya. Oke, nanti ibu kasih motivasi dulu kalau gitu, biar makin semangat belajarnya. Karena ini jam-jam siang ya, jam-jam lawan HAM tadi. Dan mentang-mentang materi kita HAM lalu HAM ya. Oke, di sini ibu ada video motivasi belajar ya. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Silakan kita sama-sama menyimak. Indo. Ibu di luar berarti. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak ingin sesuai yang satu ini.
Mana teman-temanmu? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Ya, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Siapa yang sendiri tadi? HP-nya dijagain semalaman sampai jam 5 nggak tidur. Sampai sekolah, hahayang. Siapa? Tadi sempat lirik ya, pas dari itu ada yang senyum-senyum, sepertinya pengalaman di situ. Ya. Nggak ada yang seperti itu? Oh, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Baik semua, puji Tuhan, alhamdulillah ya kalau semua baik-baik. Jadi nggak ada yang seperti itu ya. Kan itu tadi ya, karena dia santai, terlalu lalai, sibuk main game, akhirnya dia tidak belajar. Dan akhirnya di sekolah dia ngantuk dan pelajarannya tidak tuntas. Seharusnya kadang kan sudah menyesal, tapi sudah terjadi baru dia menyesal. Ada yang seperti itu, terjadi dulu baru menyesal. Kenapa ibu menampilkan video ini supaya kita sama-sama bisa memotivasi diri kita ya. Karena kalau kita terlalu santai dari awal mula tidak ada kegigihan kita untuk belajar, ya kita akan seperti itu. Sekolahnya, belajarnya akan gagal ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau disampaikan? Sudah? Nggak mau menyampaikan apa-apa? Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, ini tadi pengertian. Oke, sekali lagi bertanyakan terkait video motivasi, nggak ada yang ditanyakan ya? Ya, itu cuma sekilas saja biar kita termotivasi untuk belajar ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang sebenarnya itu hak asasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, adapun pengertian dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Sebagai apa? Sebagai anugerah Tuhan. Terus hak ini bersifat universal, kekal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dan demi melindungi hak serta martabat kaum manusia tanpa membedakan suku, ras, agama dan gender. Jadi itu ya, itu kuatnya hak ya. Kalau kita punya hak, jadi orang lain tidak bisa mengambil secara paksa.
kewajiban. Jadi itu harus berikhtiar. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kata kalian tadi, hak untuk hidup. Terus kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, serta hak memperoleh kekayaan yang baik. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama, ya, tidak ada bedanya. Nah, lalu apa hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Apa hubungannya dengan judul kita tadi? Kira-kira ada yang tahu? Ya, nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri? Atau apa itu Pancasila? Ya, jadi kita harus kupas ya berarti ya. Hak tadi kita sudah tahu apa. Jadi kita perlu tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebelum kita tahu apa itu nilainya, kita harus tahu dulu Pancasila itu apa. Pernah dengar ini? Jangan sering ya. Jangan pernah karena itu yang bilang katanya sekarang. Sering tahu dengar ya. Nah, kalau sering dengar ada yang bisa kasih sekilas apa? Apa itu Pancasila? Oke, Ibu hidupkan dulu. Lanjut. Apa? Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila pada itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Iya, itu pengertian dari Pancasila-nya. Nah, kenapa Pancasila dikatakan sebagai dasar dari negara itu sendiri? Kenapa? Karena kalimat sebenarnya berfungsi sebagai fondasi utama sumber dari segala sumber hukum serta bagaimana tertinggi dan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Otomatis ya, kalau tidak adanya nilai-nilai Pancasila ini tadi, negara kita akan baik-baik saja atau akan kacau? Kacau, karena tidak ada pedoman hidupnya, tidak ada yang mengatur kita harus kemana, tidak ada yang mengatur kita harus beribadah kemana, tidak ada yang memperlakukan kita secara adil. Seperti itu. Nanti kita kupas ya. Nah, jadi yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan pedoman kita sebagai manusia. Nah, ini gambar apa? Garuda atau burung Pancasila? Ini ada burung Pancasila. Ayo, burung Garuda atau burung Pancasila ini? Garuda. Kenapa jadi burung Garuda di sini? Kenapa nggak dibikin burung pipit aja? Kenapa harus burung Garuda? Kira-kira ada yang tahu alasannya? Karena besar. Berarti sesuatu yang besar itu bisa ditampilkan di sini. Banteng bisa ada sudah dia. Ada juga di sini. Yang rawan itu. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ini dia burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yang menyimbolkan kekuatan, kebesaran dan kejayaan. Itu alasannya kenapa harus burung Garuda. Garuda nggak burung pipit tadi ya. Terus warna kuning emas tadi melambangkan apa? Keagungan. Juga dulu mempresentasikan kemerdekaan. Oke, kita buktikan, betul tidak? Ya, kita buktikan kembali ke gambar tadi. Ibu yang hitung. Jadi ini ya. Nah, 45 kali dulu di kalau mau nanti kita hitung bareng ya. Nah, terus 17 kali dulu pada masing-masing saya. Kenapa sampai 17? Terus 19 kali dulu di bawah saya ada ekor. Terus 8 helai bulu pada ekor. nah, ini ya. Ini apa artinya? Lindung. Apa artinya? Oke, bagus ya ingatannya Mas ya. Nah, jadi di sini tidak ada burung Garuda ini ada lambang seperti ini. Ada lambang bintang yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Terus ada Manusia yang ada di neraka. di lambangan apa ini? Nah, ini Republik Indonesia. Terus Negara yang
Pohon beringin itu katanya melambangkan persatuan Indonesia. Berani ke pohon beringin? Berani? Enggak. Ada yang enggak? Kenapa enggak? Hantu, horor katanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia makna bagian tubuh dan atribut garuda. Yang pertama, ke bawah menghadap kanan. Ya, kenapa dia nggak ke kiri? Ya, kenapa harus ke kanan? Kenapa? Karena melambangkan arti kebaikan dan kebenaran. Ya. Terus berikan di dada, menyimpan simbol 5 sila pendudukan. Iya, berarti apa tadi simbol di dada tadi melambangkan ketahanan dan perlindungan. Apa tadi? Menyimpan simbol sila Pancasila tadi. Yang kelima tadi masih nggak? Ini. Nah, kenapa ada di sini? Karena dia melambangkan simbol-simbol pertahanan tadi. Ya. Terus kita ke cengkraman kaki. Hitam putih bertulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti beda-beda tapi dengan satu jua menyimbolkan persatuan bangsa. Menyimbolkan persatuan bangsa. Barulah kita ke arti lambang sila tadi. Dan kita tahu nilai apa saja yang ada di dalam Pancasila tadi kan? Atau ada yang sudah tahu duluan daripada ini? Belum? Sama-sama aja tahu berarti ya. Nah, arti lambang sila 1 sampai 5. Itu yang pertama bintang emas atau sila pertama itu cahaya Allah dari Tuhan seluruh umat manusia dan kehidupan manusia sekitarnya. Iya. Mengarahkan ke Tuhan ya. Terus yang kedua, yang makna kedua. Dalam kotak pria dan lingkaran budaya yang saling terkait melambangkan hubungan manusia yang dekat, baik dan setara. Jadi itu ya. Jadi hubungan artinya kenapa harus rantai tadi? Itu tadi yang saling terikat melambangkan hubungan manusia yang erat, adil dan setara. Terus yang ketiga, pohon beringin tempat berteduh yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia di bawah naungan kesatuan bangsa agamanya melambangkan keragaman suku dan budaya. Jadi itu ya, pohon beringin itu tempat berteduh yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia di bawah naungan kesatuan bangsa. Jadi kalau memang ada yang suka ke pohon beringin berarti bagus ya, mencari kedamaian di situ. Tapi jangan sampai malam. Nanti ada yang nemenin, ya? Atau ada yang sengaja ke situ sendirian malam-malam. Rahul. Terus yang keempat, melambangkan nilai kebersamaan manusia yang berkumpul melambangkan musyawarah dan diskusi untuk mengambil keputusan. Hewan sosial yang suka berkumpul katanya, melambangkan masyarakat dan musyawarah dan diskusi untuk mengambil keputusan. Nah, jadi setelah ini jangan coba-coba datangi banteng ya. Mentang-mentang kata ibu ini hewan yang bisa berkumpul, bisa bersatu melambangkan musyawarah dan diskusi. Bantengnya didatangi. Besoknya diseruduk. Besoknya izin, kenapa diseruduk banteng? Kenapa? Karena Bu Febri yang nyuruh. Lalu ajaran sesat akhirnya kan. Jadi itu melambangkan ya, jangan betulan didatangi bantengnya. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke sila kelima. Sila kelima. Kebutuhan dasar sandang adalah pakaian. Bayangkan kalau kita nggak punya pakaian. Telanjang. Dan makanan yang menjadikan orang
sini ya. Untuk menjawab apa ini? Ini dia. Kelihatan? Untuk sama-sama menjawab apa hubungan HAM tadi atau hak asasi manusia tadi dengan nilai-nilai Pancasila. Itu hubungan antara hak asasi manusia dan Pancasila bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dengan Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, filosofi dan hukum bagi. Ingat ya, jadi jangan cuma kita tahu adanya Pancasila, adanya HAM. Ternyata HAM dan Pancasila itu memiliki keterkaitan. Dia harus punya hubungan yang saling melengkapi, ya, karena tidak dapat dipisahkan. Supaya apa? Supaya hak asasi manusia tadi berjalan sesuai dengan keinginan bangsa kita, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai kebaikan yang menjalin hubungan supaya manusia itu saling terikat dan erat, ya. Paham sampai sini? Atau ada yang tanyakan dulu? Paham aja, dan cepat pulang. Paham ya? Paham nggak nih? Nah, senyum dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sila-silanya ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasannya, sila pertama menjamin hak setiap orang untuk contoh memberikan kesempatan kepada teman yang beribadah. Ini nilainya ya. Ini sudah termasuk nilai-nilainya nanti. Terus yang kedua, kemanusiaan yang ada. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak bertahan dan kehidupan yang sama. Setiap orang Oke, baik. Contohnya, menolong sesama tanpa melihat latar belakangnya. Maksudnya gimana kalau menolong orang seperti itu? Saya mau menolong dia kalau dia anak guru, atau saya mau menolong dia kalau anak bupati. Iya. Kalau dia anak petani udah nggak usah ditolong, dipoto aja lewat. Ya. Pas ada teman yang jatuh, kebetulan dia anak petani, dipoto aja. Sudah dipiralin. Atau dipoto dulu, baru nolongin orang. Tapi orang sudah jatuh tenggelam. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita kalau menolong orang jangan pilih-pilih. Entah dia tua, muda, dari kalangan tinggi, rendah, sedang, semuanya harus dilakukan dengan adil, dengan sama. Oke, ini 3 persatuan Indonesia. Stop. Satu orang baca. Sila ketiga mengajarkan bahwa pelaksanaan HAM harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap orang memiliki hak yang sama sebagai warga negara sekaligus berkewajiban menjaga kerukunan. Iya, contohnya Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. iya. Contohnya gimana ini? Misalkan kita mau buat KTP ke kantor lurah misalkan. Jangan karena mentang-mentang yang ngurus ini keponakan lurah, dia langsung di nomor depankan, nomor 1 kan. Jadi nggak usah antri dia, karena dia anak tertinggi di daerah itu. Yang seharusnya gimana? Yang harusnya walaupun dia anak pejabat atau anak lurah tadi, kalau memang dia lambat datangnya, dia harus sesuai. Oke. Selanjutnya, Keempat, menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, mengikuti musyawarah, memilih dan dipilih secara demokratis. Hak tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. nah, hak tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan karena ntar kasih contoh dulu. Contohnya? Menghormati hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Iya. Misalkan ini di dalam tugas diskusi atau tugas kelompok, ya. Jangan kita mentang-mentang teman kita membuat diskusi yang kurang, lalu kita udah bisa ngomong aja diam. Ya, ada yang seperti itu.
organisasi atau contoh kecilnya di dalam kerja kelompok ya, kita jangan langsung men-stop ide orang ya. Kita harus dengarkan dulu apa yang mau disampaikan. Mau yang disampaikan itu baik, benar ataupun salah, jangan langsung bilang salah. Kita dengarkan dulu, kita perhatikan dulu, baru kita kasih solusi ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, keadilan sosial bagi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan kesempatan yang sama serta kesejahteraan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, hukum, dan pelayanan publik. ini ya, contohnya. Semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Ini kalau untuk lingkungan sekolah semua siswa ya. Kalau di lingkungan masyarakat semua masyarakat dan semua manusia memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Kalau gitu ya, mungkin dalam penjelasan Ibu tadi ada yang kurang dipahami, kita akan sama-sama menyaksikan video pembelajarannya. Sama-sama kita menyimak ini biar kita tahu nanti tugasnya kayak kita ngapain ya. Silakan diperhatikan ya. Buku, pensil apa pokoknya disiapkan. Ada air putih. Oke. Hari ini kita akan Ya, siap sudah? Sudah ya? Silakan diperhatikan karena Ibu nggak mungkin ngomong lagi kan tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah sekarang giliran videonya lagi Ibu jelaskan. Kalau sampai nggak paham juga kalian lagi yang menjelaskan. membahas materi pokok tentang hak asasi manusia dalam sudut pandang Pancasila. Ini merupakan kelanjutan dari materi pokok dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi pertemuan kali ini kita akan menegaskan kembali tentang hak asasi manusia. Kita mulai dari pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar atau asasi yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia ini merupakan milik semua orang tanpa terkecuali. Nah, di dalam hak asasi manusia terdapat konsep kewajiban asasi manusia. Bahkan di Indonesia, pemenuhan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia mengacu kepada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nah, apa yang mengacu dari Pancasila adalah ketiga nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Pertama adalah nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nah, sekarang kita lihat hak asasi manusia dalam nilai dasar atau dari tiap sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedua kesetaraan dan kesederajatan, tiga pengakuan terhadap kemerdekaan, 4 kemerdekaan pikiran dan berbicara, 5 pemenuhan prasarana dan sarana sosial. Sekarang kita lihat hak asasi manusia dalam nilai instrumental. Nah, ini bisa kita lihat di dalam
konstitusi atau hukum dasar negara kita, yaitu dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lihat hak asasi manusia dalam nilai praksis. Ini merupakan living value reality atau nilai nyata yang hidup dalam keseharian. Jadi hak asasi manusia dalam nilai praksis berupa perilaku dalam keseharian. 1. Beribadah sesuai agamanya. 2. Saling menolong dalam kebaikan. 3. Bergaul dan kegiatan. 4. Berpendapat organisasi. 5. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Demikian anak-anak. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Paham semua berarti ya? Paham semua ya? Benar, paham semua? Benar, oke, kita buktikan. Berarti kita akan bagikan kelompok ya. Kita akan bagikan kelompok. Nah, di sini karena yang kita bahas tadi ada 5 sila Pancasila. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menguasai masing-masing sila tadi ya. Kelompok 1 akan menguasai kelompok sila pertama. Nanti kita bagi ya. Jadi sekarang Ibu akan bagi kelompok dulu dalam 5 kelompok. Siapa bilang angka 1? Dia di kelompok 1, 2 di kelompok 2, 3 kelompok 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bisa ya? Oke, dari sini. 2. Ingat nomornya. 5 ya. Ingat nomornya. 3. Harus sempat ya. Oke. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelah sini. Masuk. Kelompok 3 di sebelah sini. Kelompok 4 di sini ya, di belakang kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sebelah. Ya, di tempat Aris ya. Tadi kalau ingat yang tadi kami tadi bilang 1 langsung di kelompok 1. Ada yang di kelompok 2. Tidak. Dan nomor ini keempat di sini tadi ya, 5 sebelah sini. Sudah 1 sudah artinya nomor 1 ya. Ini kelompok mana lagi? Ada kelompok 4. Tiga di sini. Tiga dari mana? 1, 2. Ini 2 kan? Ini 3. Kenapa kalian di sini yang 2? Di sini 3. Tidak pas. Yang namanya kerja kelompok ke depan ya, jangan ke kiri. Enggak, bukan di sini aja. Sudah ya? Kelompok 1, coba angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Tidak di sini, jangan ikut menyeruduk ke kelompok 4. Bisa juga suara aja. Ambil toksi. Yang
penjelasan dari sila pertama, terus cari contohnya gimana. Nah, itu nanti. Jadi kelompok 1 ibu kasih judul ketuhanan yang Maha Esa, catat. Kelompok 2 dalam manusia yang adil beradab, catat. Kelompok 3 Persatuan Indonesia Maju sedikit. Enggak temenan kalian. Ya. Hafal kan? Nah, catat kalau hafal. Kelompok 5. Oh iya, catat. Sudah? Di sini ibu punya LKPD dan materinya ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat di sini materinya, terus LKPD-nya biar kalian tahu apa yang mau kita gali di sini ya. Jadi ini LKPD-nya nanti diisi masing-masing kelompok. Misalnya ini kelompok 1 tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasannya apa? Maknanya apa ya? Nah, terus contohnya paling maksimal 5 contohnya ya. Ya, bisa. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan juga, terus ada video juga, terus ada edukasi materi juga. Nggak mungkin nggak bisa. Namanya belajar kan, besok nggak apa-apa. Nah, ini ibu bagikan ya, LKPD dan materinya. Kalau bisa jangan diam. Sebelum menjelaskan, sudah paham? Oh paham, nggak perlu dijelaskan lagi ya? Nggak perlu. Ya udah, itu tantang, mau nggak perlu dijelaskan lagi, langsung cari, langsung dikerjakan. Satu orang tapi di Indonesia. Oh gini, nah ini dia, makanya ibu bilang tadi ada yang tanyakan paham semua. Perhatikan dulu, nanti dikerjakan, biar nggak bolak-balik menjelaskan. Sekarang ke diskusi kelompok namanya. Nah setelah diskusi kelompok selesai, kalian akan maju persentase ya, satu kelompok sampai kelompok 5. Nanti di depan ada yang menjadi moderatornya, ada yang menjadi pematerinya. Nah jadi itu nanti, jadi langsung ditentukan siapa moderatornya, siapa yang pematerinya, siapa yang menjawabnya nanti ya. Kerjasama, semua bekerja. Jadi dalam satu kelompok itu nggak ada yang kerjanya berdoa ya. Bekerja semua. Ya, jangan saya diam. Kenapa diam? Saya ditugaskan untuk berdoa Bu, biar lancar diskusinya. Nggak ada ya. Semua harus bekerja ya. Tujuannya apa? Untuk belajar membiasakan kita untuk berbicara di depan teman-teman dulu ya, sebelum di depan orang banyak. Sudah? Siapa yang kerjakan? Ya, dikerjakan. Jangan ribut.
Bisa di sini dia. Enggak, paham. Masalah benda. Sabar ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, sampai sini. Nanti kembangkan lagi ya. Enggak apa-apa. Paham ya kan? Kalau ada kendala tanya ke ibu ya. Iya, nanti tanya jawab. Makanya siap-siap nanti ditanya ke Kak. Ya.
Ada yang sudah? Hah? Ya, sedikit lagi. Janji sedikit lagi ya. Sudah? Sudah, kelompok. Iya, kelompok berapa ini? Kelompok 5 sudah. Kelompok 4 gimana? Berapa persen kira-kira? Sedikit lagi. Kelompok ini? Sedikit dulu, sedikit. Sedikit sekalinya 1 jam. Ya kalau memang sudah ya seperti kelompok 5 persiapkan dulu, nanti pas maju siapa yang bicara ya. Ya persiapkan. Sudah kan? Ayo kelompok 5 kalau sudah silakan. Pas sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Sekarang kita sama-sama perhatikan presentasi dari kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Kelompok yang lain kalau belum segera dikerjakan ya, jangan lama-lama. Gak usah perkenalan langsung. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang membahas dari kami. Materi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan sila Pancasila. Sila kelima menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan yang sama serta kesejahteraan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, hukum, dan pelayanan publik. Contoh, semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang sama dan mematuhi aturan memperlakukan semua orang secara adil tanpa verifikasi. Sekian dan terima kasih. Sudah. Bertanya, ada bertanya? Jadi pokoknya dari kelompok kita ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Hak semua siswa seperti kita, siswa kita semua wajib memiliki memperoleh kesempatan belajar yang sama. Sudah? Bisa dipahami ya, yang lain? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan untuk teman kita. Tutup dulu. Ya. Dan diskusi dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Sudah ajarin dulu ya. Tangan dulu. Kalau masih belajar nggak mungkin langsung bisa ya. Bagus ya presentasinya. Silakan. Sudah. Silakan.
kelas untuk menentukan ketua kelas. 2. Menyampaikan pendapat dengan sopan saat berdiskusi. 3. Menghormati hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Ada yang mau bertanya? Kalau kata orang sini itu kalau ada pertanyaan bisa ke pengumuman. Tidak ada yang tanyakan? Bagus penyampaiannya? Bagus. Oke, bagus saja tercetak pulang katanya. Kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih atas perhatian dan dukungan. Kurang lebihnya saya kami minta maaf. Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali ya. Ada yang sudah siap? Kelompok dua. Ya. Oke, nanti untuk presentasi yang selanjutnya kita lakukan di waktu berikutnya. Tapi kita belum pulang, kita lanjutkan dulu. Untuk presentasinya nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita sekarang kita ke ini. Tadi kan kita sudah membahas apa itu hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila. Kalian sudah diskusi, sudah presentasi ya. Nah sekarang Ibu mau menguji betul paham tidak kalian. Dengan cara apa? Dengan cara evaluasi, yaitu menjawab soal. Ya. Di sini soalnya sudah Ibu siapkan, silahkan dijawab. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Jangan lama-lama mikirnya ya. Belum. Tenang dia, istirahatnya nggak akan pergi, ada aja dia. Silakan dikerjakan sesuai yang kalian ketahui tadi ya. Kurang satu Bu. Kurang satu. Tenang, masih banyak seperti kita. Kasih kembali ke belakang. Nanti mereka presentasi lagi. Lebih, silakan. Iya, mantap. Anak-anak Ibu bisa pintar setelah menjawabnya. Ya. Ada kan masih? Disilang, jangan dibuang ya. Iya Bu. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Sudah Bu. Jangan main-main, jangan coba yang serius-serius ya. Jangan bercanda. Ibu kasih waktu 10. Oke, 10 menit. Tapi kalau sudah selesai belum 10 menit, pukul aja langsung. Kalau nomor 7-nya kepotong, Ibu kasih bonus sama 7 itu berarti. Anggap benar nomor 7 ya. Nih. Kalau rasanya sempit tempat duduknya, geser ke tempat yang nggak sempit ya. Berdiri kan. Siap? Ikutin gerakannya. Ikutin gerakannya ya.
lanjutkan ya. Kita kembali ke laptop. Senyum ya dulu, ketawa deh kalau kita lanjutkan. Nah, kita sama-sama menyimpulkan materi. Tarik nafas dulu, 1, 3. Wah, lagi. Wah, itu kayak opsi protes. Nah, jadi kita buat kesimpulannya dari pembelajaran kita ya. Kita maksudnya penutup itu hak asasi manusia atau HAM tadi. Dan aja. Hak asasi manusia atau HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga mengimbangi dengan kewajiban. Hak dan kewajibannya harus imbang. Ingat, jangan bisa aja minta makan atau minta jajan aja kerja nggak mau. Ya, ada yang seperti itu. Ngaku sendiri, jangan nyuruh orang. Ya, sebut nama sendiri kalau berani. Ya, untuk apa? Menghormati hak orang. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus imbang untuk menghormati hak orang lain. Itu menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan hak asasi manusia di Indonesia harus apa? Ya, kehidupan kita tercipta kehidupan yang masyarakat yang harmonis, adil dan bermartabat. Jadi kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila tadi. Ya, jadi hak asasi manusia tadi dengan kewajiban kita harus beriringan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu mengandung semua nilai-nilai kebaikan. Tidak ada Pancasila itu mengandung nilai keburukan, tidak ada. Satu yang pasti, nilai Pancasila mengandung semua nilai kebaikan. Itu jadi kunci utamanya ya. Terus, nah, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang banget. Kenapa bisa senang? Berhari bersedih dari tadi. Ada lebih Ada senangnya. Apalagi ada apa tadi? Tadi apa? Ada apa aja? Ada video pembelajaran. Kita bisa nonton ya. Kita nonton India. Terus ada apa lagi? Presentasi kelompok. Ada apa lagi? Ada si dia dekat saya. Jadi itu ya. Jadi itu alasannya kenapa menyenangkan. Ya. Oke. Terus untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan, nah kita minggu kemarin kan sudah mempelajari tentang hak asasi manusia. Barusan kita sudah mempelajari tentang hak asasi manusia dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Minggu depan kita akan belajar tentang hak Indonesia. Jadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ini materi minggu depan. Dipelajari di rumah, dibaca-baca, buka-buka di Google apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya nanti pada saat kita belajar minggu depan, ibu nggak capek-capek lagi menjelaskan, kalian itu tidak capek-capek lagi mencari ya, langsung tahu ternyata pelanggaran hak asasi manusia itu seperti ini, bu, contohnya seperti ini. Banyak ya di YouTube dan di internet banyak. Nah, ingat tadi kan video motivasi kita harus belajar ya. Jangan sampai HP yang membodohi kita. Kita bisa menggunakan
Mandi. Daripada belat dulu. Mana tadi ada Lila pensilat tadi kan? Mana yang mana? Esa. Terus berolahraga biar apa? Sehat. Apa lagi? Makan bergizi. Biar apa? Biar sehat juga. Biar kenyang itu ya. Oke, terus kalian tanyakan? Ada Bu. Mungkin pelajaran sampai sini dulu untuk hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ingat kata ibu, belajar di rumah jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah. Belajar. Tugas kalian. Sekarang tugas kalian belajar bukan mencari uang. Ya, nanti kita uang. Kalau sudah lulus tamat sekolah nanti mau ngapain ya silakan. Kalau mau tugas selanjutnya harus belajar. Kalau mau tidak ada yang ditanyakan, setelah ini ada jam lagi, sudah habis. Ada jam. Masih istirahat ya. Kalau mau istirahat, silakan istirahat. Sekian lama saya menunggunya. Jangan jauh-jauh, nanti kalau masuk nggak tahu kalian. Iya nih Bu. Kamu kedasaran Herdi. Tolong diet Herdi. Oh.